Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Elisa dari kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas membuat sistem manajemen gaji. Ini tugas yang keenam, yaitu penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP. Nah, di tugas sebelum-sebelumnya itu kan sudah ya membuat sistem manajemen gaji. Namun, belum dihubungkan ke database. Nah, tugas yang sekarang itu harus disambungkan ke database. Begitu ya. Nah, langsung saja. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Langkah kerjanya, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Yang kedua, gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5 yang telah dikerjakan sebelumnya. Implementasikan kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. Yang ketiga, isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan berikut. Yang pertama, nama, manajer, gaji pokok 10 juta, tunjangan 3 juta. Yang kedua, nama supervisor, gaji pokok 7 juta, tunjangan 2 juta. Yang ketiga, nama staf, gaji pokok 5 juta, tunjangan 1 juta. Yang keenam, isi tabel lembur dengan tarif 25.000. Dan yang ketujuh, isi tabel rating dengan keterangan seperti berikut. Rating 5 20%, rating 4 15%, rating 3 10%, rating 2 5%, rating 1 0%. Ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka munculkan pesan error. Yang ke-9, ketika menambah karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Yang ke-10, ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel gaji. Yang ke-11, gunakan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Untuk gambar kerjanya seperti ini ya. Nah. Oke, langsung saja. Di sini buat dua file. Untuk file koneksi.php ini bertugas untuk menghubungkan ke database MySQL. Untuk bagian ini yaitu untuk membuka koneksi ke database MySQL. Oke. Ini localhost yaitu server database lokal. Untuk root, username database. Ini passwordnya kosong ya untuk XMPP. Ini nama database yang digunakan. Nah, jika koneksi berhasil,
maka akan muncul pesan koneksi sukses. Namun jika koneksi gagal, akan muncul pesan error. Selanjutnya adalah file main.php. Untuk include koneksi.php ini, yaitu untuk menghubungkan file main.php dengan koneksi PHP supaya bisa menggunakan string koneksi. Nah, di sini yang pertama ada function menu, ini untuk menampilkan menu-menu yang akan dipilih oleh user. Nah, yang pertama ada lihat karyawan, yang kedua ada tambah karyawan, yang ketiga ada update karyawan, yang keempat ada hapus karyawan, yang kelima ada hitung gaji karyawan, yang keenam keluar. Nah, lalu ini switch untuk pemilihan menu-menu yang akan dipilih. Seperti case 1 itu untuk lihat karyawan. Nah, jika user memilih nomor 1 langsung tertuju ke lihat karyawan, ya terarahkan untuk melihat karyawan. Dan selanjutnya ini sampai yang ke-6 itu keluar. Nah, jika memilih nomor 6 ini akan kembali lagi ke awal gitu ya. Nah, dan akan ada pesan terima kasih. Jika user menginputkan nomor yang tidak ada dalam pilihan, ini akan muncul pesan pilihan tidak valid dan akan disarankan untuk memilih nomor yang sesuai ya, pilihan yang sesuai. Untuk function menu ini menggunakan fgetStdin untuk membaca input pengguna. Lalu trim ini untuk menghapus spasi dan enter dari input. Selanjutnya ada function lihat karyawan. Di sini itu mengambil data karyawan dari database dengan select ya. Lalu join jabatan. Ini untuk menghubungkan tabel karyawan dengan jabatan berdasarkan ID jabatan. Lalu ini untuk menampilkan data karyawan jika ada karyawan. Lalu jika tidak ada, maka langsung mencetak pesan tidak ada data karyawan. Lalu selanjutnya ada function tambah karyawan. Ini pengguna diminta untuk memilih ID jabatan. Ini ada 3 pilihan. Di sini ada yang pertama ada manager, supervisor, dan staff. Lalu pilih ID rating juga antara dari 1 sampai 5 ya. Lalu nama karyawan, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, dan status. Ini untuk menyimpan data karyawan ke database menggunakan insert. Dan jika berhasil, maka akan muncul pesan karyawan berhasil ditambahkan. Namun jika gagal, muncul pesan error. Nah, untuk bagian ini adalah untuk menampilkan daftar karyawan sebelum diupdate. Untuk bagian ini yaitu untuk memeriksa apakah ID karyawan ada di database atau tidak. Untuk bagian ini yaitu untuk meminta pengguna memasukkan data baru. Boleh dikosongkan untuk tidak mengubah. Selanjutnya ini mengupdate data karyawan di database menggunakan update. Lalu jika data karyawan berhasil diupdate, ini ada pesan data karyawan berhasil diupdate. Lalu jika gagal, maka muncul pesan gagal mengupdate data.
Selanjutnya, function hapus karyawan. Ini global koneksi bertugas untuk mengakses variabel string koneksi yang berisi koneksi ke database. Untuk lihat karyawan, ini menampilkan daftar karyawan agar pengguna tahu ID karyawan yang ingin dihapus. Bagian ini adalah untuk memerintahkan user memasukkan ID karyawan yang akan dihapus. String ID sama dengan trim ini adalah untuk membaca input ID dari pengguna dan menghapus spasi atau enter yang tidak perlu. Lalu bagian ini yaitu perintah SQL delete untuk menghapus karyawan berdasarkan ID. Untuk bagian ini yaitu untuk mengeksekusi perintah delete di database. Jika berhasil, maka ada pesan karyawan berhasil dihapus, dan jika gagal, muncul pesan error. Untuk lihat karyawan ini agar user mengetahui nih karyawan mana yang akan dia pilih untuk dihitung gajinya. Lalu ini untuk memasukkan ID karyawan yang akan dihitung gajinya, masukkan jam lemburnya, dan periodenya. Untuk bagian ini adalah untuk mengecek nih apakah ID karyawan ada di database atau tidak. Jika ada, lanjut ke perhitungan gaji, dan jika tidak ada atau jika tidak ditemukan, maka langsung ada tampilan error. Dan ini menggunakan join ya untuk mengambil semua informasi penting dari tabel. Ini perhitungannya jam lembur dikali tarif per jamnya, ya ini as total lembur. As itu untuk inisialisasi dari jam lembur dikali tarifnya, jadi total lembur gitu. Lalu jabatan gaji pokok dikali rating persentase bonus as total bonusnya. Lalu dan ini selanjutnya gaji pokok ditambah tunjangan ditambah jam lembur kali lembur dikali tarif lemburnya ditambah gaji pokok kali rating persentase bonus as total pendapatan atau total gaji ya. Lalu ini untuk menampilkan rincian gaji dengan format rupiah ya. Dan nanti yang akan ditampilkan itu nama, gaji pokoknya berapa, tunjangannya, upah lembur, bonus kinerja, total gaji. Lalu ini untuk menyimpan gaji ke database. Dan ini jika berhasil, maka akan muncul gaji berhasil dihitung dan disimpan untuk periode. Jika gagal, maka akan muncul pesan gagal menyimpan gaji. Dan jika menginputkan yang tidak sesuai seperti yang ada di sini, itu akan muncul pesan karyawan tidak ditemukan. Nah, ini saya sudah sesuai dengan tugas yang kemarin. Ini saya sudah mengimplementasikan dari codingan PHP yang sebelumnya, dan sudah sesuai juga ya ininya, database-nya ini saya sudah sesuaikan semuanya, sudah sesuai dengan semua yang diperintahkan ya. Nah, udah langsung saja nih kita coba hasilnya ya. Ini lalu kita ketik php spasi main.php.
Nah, ini berhasil ya, jadi muncul pesan koneksi sukses. Lalu kita pilih dari nomor 1. Nah, muncul ya. Muncul ini. Lalu nomor 2. Nomor 1 sudah berhasil, nomor 2 menambahkan karyawan. Pilih ID-nya ya, kita pilih ID nomor 1. Pilih ratingnya 4. Nama karyawannya Joko. Lalu divisinya IT, alamatnya Jakarta, umur 21, jenis kelamin laki-laki, statusnya aktif. Udah ya, karyawan berhasil ditambahkan. Kita lihat ada nggak nih di ininya. Kita reload dulu. Nah, karyawan Joko ada nggak nih? Tuh, ada ya. Ini sudah langsung masuk ke database-nya. Berarti sudah berhasil. Lalu update nomor 3 nih. Masukkan ID karyawan yang ingin diupdate. Kita update nomor 14. Nama baru Pito. Divisi baru enggak deh, kita nama aja ya. Nah, kita lihat nih yang nomor 14 ya. Kita lihat, kita reload nih nomornya. Nah, sudah berubah ya. Tadinya Nina jadi Tita. Ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya nomor 4, hapus karyawan. Nomor 14 kita lihat apakah sudah terhapus atau belum ya. ID 14. Nah, sudah ya ini. 14 sudah tidak ada, berarti sudah betul. Lalu selanjutnya yang kelima, hitung gaji karyawan. Nomor 17. 2025 0807. Ini gajinya berhasil dihitung ya. Untuk namanya Joko, gajinya 10 juta, tunjangan 3 juta, upah lembur 100.000, bonus kinerja 1 juta, total gajinya 14 juta 100.000. Lalu yang terakhir keluar. Oke, langsung muncul ya pesan terima kasih. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.